Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Fatmayati dari program studi D4 Manajemen Transportasi Udara. Saya adalah salah satu dosen dari Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta. Pemaparan kali ini dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu di Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan, yaitu mata kuliah Sistem Pengelolaan Pangkalan Data. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen yang dilaksanakan pada tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenankan saya Frida Fatmayati akan menjelaskan untuk rencana pembelajaran semester atau RPS dari mata kuliah Sistem Pengelolaan Pangkalan Data. Di sini saya akan menjelaskan untuk mata kuliah Sistem Pengelolaan Pangkalan Data di tahun 2024-2025 ini dengan sebagai berikut. Capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah Sistem Pengelolaan Pangkalan Data mencakup terkait SIKP pengetahuan, KU keterampilan umum, dan KK adalah keterampilan khusus. CPL program studi. S1, mampu bekerja profesional dan memiliki ciri-ciri 5T, takwa, teknokrat, tanggap, tanggon, dan terginas. P2, mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan tentang manajemen transportasi udara yang meliputi pengelolaan pangkalan udara, maskapai penerbangan, manajemen logistik, serta pengelolaan industri travel dan juga pariwisata. KU1, mampu menerapkan keterampilan manajerial serta mampu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi di bidang manajemen transportasi udara dan juga industri kepariwisataan. KK1, mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan secara mendalam serta penguasaan dalam hal manajemen pengelolaan pangkal udara, bandar udara dari segi bisnis, fasilitas, dan operasionalnya, pemasaran serta manajemen maskapai penerbangan, manajemen logistik, pengelolaan industri travel, dan juga tempat wisata. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK S1, mampu bekerja profesional dan memiliki ciri-ciri 5T, takwa, teknokrat, tanggap, tanggon, dan terginas. P2, mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan tentang manajemen transportasi udara yang meliputi pengelolaan bandar udara, maskapai penerbangan, manajemen logistik, serta pengelolaan industri travel dan juga pariwisata. P3, mampu mengembangkan, berinovasi, serta mengimplementasikan pengetahuan dasar manajemen transportasi udara yang meliputi pengelolaan bandar udara, maskapai penerbangan, manajemen logistik, serta pengelolaan industri travel dan pariwisata di dalam melaksanakan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya. KU1, mampu menerapkan keterampilan manajerial serta mampu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi di bidang manajemen, transportasi udara, dan industri kepariwisataan. KK1, mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan secara mendalam serta penguasaan dalam hal manajemen pengelolaan bandar udara, dari segi bisnis, fasilitas dan operasionalnya, pemasaran serta manajemen maskapai penerbangan, manajemen logistik, pengelolaan industri travel, dan juga tempat wisata. Deskripsi singkat mengenai mata kuliah Sistem Pengelolaan Pangkalan Data adalah mata kuliah Sistem Pengelolaan Pangkalan Data ini mengajarkan kepada taruna-taruni agar memiliki pemahaman yang kuat mengenai konsep sistem basis data dan memiliki kemampuan membangun sistem basis data sebagai salah satu solusi dari permasalahan di dunia penerbangan. Beberapa materi yang akan kami sampaikan dari mata kuliah Sistem Pengelolaan Pangkalan Data, yang pertama adalah pengertian dari basis data atau database, pengertian manajemen basis data, pengertian sistem pengelolaan basis data, pengelolaan perangkat lunak RDBMS menggunakan Microsoft Access, pengertian dan tipe data field, pengertian primary key, fungsi primary key, pengertian relationship, macam-macam relationship, fungsi relationship, tujuan normalisasi, tahapan normalisasi, normalisasi 1NF, 2NF, 3NF,
Perancangan database secara sederhana dengan relasi dan primary key, pembuatan database dengan Microsoft Access, pembuatan tabel dengan Microsoft Access, pengertian field untuk primary key, pengertian field untuk primary key dalam tabel, pembuatan relationship dengan lookup wizard, pembuatan relationship dengan database tools. Kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran, di sini kami menggunakan student center learning, yang dimana mata kuliah ini berpusat pada taruna dan taruni. Taruna dan taruni didorong dan difasilitasi untuk aktif belajar secara mandiri. Metode atau strategi dalam kegiatan pembelajaran yaitu dengan cara ceramah, diskusi, dan juga presentasi. Bentuk pembelajaran yang akan dilaksanakan pada mata kuliah sistem pengolahan pangkalan data yaitu case-based learning dan juga project-based learning. Mode pembelajaran yang akan dilakukan adalah blended learning, di mana gabungan dari daring dan juga luring. Penugasan. Penugasan untuk sistem pengolahan pangkalan data terdiri dari beberapa tugas. Tugas minimal dilaksanakan 4 kali, 2 kali sebelum UTS dan 2 kali setelah UAS, sebelum UAS. Terdapat 2 kali kuis, 1 kali kuis sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS. Tugas proyek berkelompok, final project. Jenis tugas berupa studi kasus dan juga mini project. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Beberapa daftar pustaka atau bahan ajar yang digunakan adalah untuk buku utama, kami menggunakan buku Database System, A Practical Approach to Design, Implementation, and Management 6th Edition. Beberapa pendukung untuk buku yang lain adalah buku Fundamental of Database System, 6th Edition. Dan yang terakhir ada buku Sistem Informasi, di mana pada buku Sistem Informasi ini, saya adalah salah satu penulis untuk bab basis data atau materi basis data. Media pembelajaran yang akan digunakan selama 1 semester ke depan, yaitu adalah menggunakan aplikasi Microsoft Access, Microsoft Visio, yang kemudian media pembelajaran secara online itu akan kita gunakan adalah learning dari Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan, Google Classroom, Google Meeting, dan juga WA Group. Di sini untuk assessment atau penilaian yang akan dilakukan dengan beberapa komponen. Yang pertama adalah tugas. Tugas 25%. Untuk ujian tengah semester 25%. Untuk ujian akhir semester 25%. Sikap yang melingkupi etika dan juga keaktifan adalah 10%. Presensi adalah 5%. Kuis yang 2 kali masing-masing adalah 10%. Mata kuliah prasyarat pada sistem pengolahan data tidak ada. Di sini ada beberapa norma akademik yang harus dilaksanakan oleh taruna-taruni selama melaksanakan perkuliahan sistem pengolahan pangkalan data. Yaitu yang pertama adalah sebelum perkuliahan dimulai dan sesudah perkuliahan dimulai, sebelum perkuliahan dimulai dan sesudah perkuliahan selesai dipimpin berdoa oleh Danton, Komandan Peleton setiap kelas. Kehadiran taruna-taruni dalam pembelajaran minimal adalah 75% dari total pertemuan yang terlaksana. Jika pertemuan kurang dari 75%, maka taruna-taruni tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester. Pertemuan perkuliahan praktik 2 SKS adalah 18 kali pertemuan dengan rincian 1 SKS adalah 9 kali pertemuan. Jumlah minimal kehadiran adalah sebanyak 13 kali pertemuan dari total pertemuan 18 kali pertemuan. Kegiatan pembelajaran sesuai jadwal resmi dan jika terjadi perubahan ditetapkan bersama oleh dosen dan juga taruna-taruni. Toleransi keterlambatan selama mengikuti perkuliahan adalah 20 menit. Selama proses pembelajaran berlangsung, semua perangkat elektronik harap untuk dimatikan. Pengumpulan tugas ditetapkan sesuai dengan jadwal yang disepakati. Jika berhalangan hadir karena sakit, harus ada keterangan dari dokter atau surat dokter. Jika ada halangan lainnya, harus menghubungi dosen sebelum perkuliahan. Berpakaian seragam dan juga berpenampilan sesuai dengan persustar. Selama kelas berlangsung, tidak diperkenankan makan dan minum. Kecurangan dalam ujian, nilai mata kuliah yang bersangkutan dianggap adalah 0.
Hasil tugas yang sama antar individu akan dibagi rata sejumlah tugas yang sama. Ya, selamat pagi teman-teman kelas 8. Sebelum kita mulai pertemuan kita pada pagi hari ini, kita bisa berdoa terlebih dahulu ya untuk agar buka usaha kita masing-masing berdoa secara bersama. Cukup, terima kasih. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali ya di pertemuan selanjutnya. Di sini untuk hari ini kita akan membahas materi mengenai konsep basis data ya, seperti yang teman-teman sudah uh, lihat di slide di depan. Dan untuk minggu lalu kita sudah mengetahui tentang pengenalan basis data nih. Untuk basis data dengan terkait data atau kumpulan data yang besar ya, kemudian dia diolah kemudian nanti menjadi sistem manajemen basis data. Nah di sini teman-teman ada yang ingat nggak pertemuan kemarin kita membahas tentang basis data? Apa ada yang tahu basis data itu menurut teman-teman apa? Ada yang mau menjawab? Boleh? Ya silakan Mbak. Menurut saya, database adalah kumpulan data terstruktur yang disimpan secara elektronik dalam sistem komputer. Database memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengakses, mengolah, dan memperbarui data dengan mudah. Ya, boleh ya jawaban dari Mbak Dwi ya. Ya, terima kasih Mbak Dwi atas jawabannya. Ya, betul. Jadi basis data itu seperti kumpulan dari data yang kemudian kita lihat seperti pada slide di depan ya, bahwa untuk beberapa data itu jika kita tidak organisasikan dengan baik itu akan menjadi tidak efisien atau efektif seperti ini ya. Nah, di sini untuk buku yang ada di depan ini adalah kumpulan dari arsip-arsip itu yang kemudian diletakkan dalam suatu buku. Nah, kemudian itu akan selalu dikumpulkan terus. Nah, kalau seperti ini kita misalnya dari berdirinya STPN sampai sekarang kan banyak data-data seperti data alumni, data dosen dan juga tenaga pendidikan itu kan banyak sekali ya. Nah, kalau data-data itu kemudian dikumpulkan dalam bentuk hardfile seperti ini, pasti dia akan menjadi data yang sangat banyak gitu ya, jadi butuh ruangan yang luas seperti mungkin kayak di RKU kita kan nggak ruangannya luas, jadinya butuh dan tempat untuk menyimpan data yang sangat luas. Nah, jadi tidak efisien dan efektif dalam ruang penyimpanannya. Nah, kemudian kita akan mengolah data-data ini menjadi data yang lebih efektif dan efisien. Nah, seperti ini juga kalau teman-teman mungkin simpan hardfile untuk tugas-tugas, kalau mau cari kan kemudian harus cari satu-satu lagi gitu ya, kok tumpuannya kayak gini. Nah, kalau kita nanti olah dalam bentuk basis data yang kemudian sudah tersistem dalam bentuk soft file, teman-teman simpan di laptop atau komputer di teman-teman kan tinggal di search aja atau di kontrol F udah menemukan ya untuk datanya yang mau dicari, misalnya tugas SPPD ya nanti langsung bisa muncul tanpa kita harus membuang waktu cari satu-satu kayak gitu kan. Nah, semua kasus ini atau semua masalah ini kemudian kita aplikasikan untuk lebih mudah dengan kita menggunakan yang namanya sistem pengolahan pangkalan data. Nah, di sini data itu adalah fakta mengenai objek atau orang lain yang dapat dicatat dan dunia arti yang implisit. Sementara informasi itu adalah data yang kemudian diorganisasikan ya. Nah, kemudian basis itu seperti markas, wadah, alas, tempat, dasar, pangkalan. Kalau di STPKD untuk namanya dengan sistem pengolahan pangkalan data. Tapi itu sebenarnya istilahnya sama seperti sistem basis data. Jadi cuma rimnya, sinonimnya gitu ya. Nama lainnya dari pangkalan dan juga basis itu sama aja. Jadi di dalam sistem pengolahan pangkalan data itu adalah mengumpulkan data-data yang kemudian data-data tersebut kita organisasikan menjadi satu. Nah, ini menurut beberapa ahli ya. Di sini ada menurut Elmazi, origin of Canadian data. Menurut McFadden, organize
data juga, collection data. Jadi semuanya adalah kumpulan dari data. Jadi menurut beberapa ahli juga sebenarnya sama, yaitu adalah kumpulan dari banyak data seperti itu ya. Nah, kemudian ada di mana saja sih untuk penerapan database atau basis data. Dan di sini mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya dulu sebelum saya menjelaskan tentang database, silakan yang mau ditanyakan. Ya, Mas Fajrul. Pertanyaan saya, komponen dalam sistem basis data itu ada apa? Ya, nanti kita akan jawab di materi tentang komponen basis data ya. Tapi saya jelaskan secara umum dulu untuk komponen basis data. Karena tadi ada si basis data itu adalah kumpulan dari data. Jadi data tadi tidak mungkin kita bisa berdiri sendiri. Data itu harus ada yang kemudian mendukungnya. Nah, komponen-komponennya itu seperti kalau kita punya file, nggak mungkin filenya itu kemudian kita simpannya gimana kalau kita nggak pakai yang namanya komputer. Jadi komputer itu adalah dari hardware-nya dari si basis data. Jadi komponennya ada hardware-nya untuk komputer seperangkat dengan PC dan juga mouse-nya. Kemudian kita ada juga untuk hal terkait sistemnya. Jadi kalau file tadi mau kita masukin ke dalam komputer kan komputernya harus ada sistemnya, harus punya sistem operasinya. Sistem operasi itu kalau yang teman-teman tahu di komputer kita juga pakainya Windows ya, sistem operasi Windows. Nah, di sini kita simpan sebelum data dimasukkan ke dalam komputer, kita masukkan dulu untuk si komputer tadi harus punya komponen sistem operasi software-nya. Nah, jadi kita install dulu Windows-nya. Setelah Windows itu kita baru masukkan untuk si filenya tadi bisa kita simpan seperti itu. Jadinya komponen-komponennya adalah hal-hal yang mendukung di sekitar dari basis data seperti itu yang Mas Fajrul. Nah, di sini kita akan bahas sedikit tentang untuk database itu penerapannya di mana saja. Secara umum penerapan database itu ada udah di sekitar kita, tapi kadang kita nggak merasakan seperti di program. Kemudian kalau penjualan atau inventory, jadi kalau teman-teman beli apa ya barang misalnya sabun beli di supermarket, kenapa kok dia tahu kalau ini produknya masih ada? Karena sebenarnya sistem kasir yang di depan itu terhubung dengan sistem gudang, jadi sistem yang ada di. Nah, kita tahu kalau misalnya teman-teman mau pesan tiket itu kan pasti ada sistem reservasinya, seperti misalnya ya sistem untuk kita reservasi tiket ada yang menggunakan langsung di website maskapainya, ada yang masuk ke dalam agen. Nah, itu semuanya sistemnya tersinkron, yang mana sebenarnya untuk hal keterkaitan apa stok dari tiket misalnya maskapai lain dari Jogja ke Jakarta, kita membutuhkan kita disediakan kurang lebih 72 tiket. Nah, itu sebenarnya stoknya itu diinputkan oleh si sistem pusat di Lion Air. Kemudian Lion Air itu dia mempunyai seperti kita agensi independen. Jadi kita mempunyai kerjasama dengan beberapa agen-agen yang kemudian menjualkan tiket dari si Lion tadi. Nah, jadi si Lion akan memberikan stok kepada si agen A itu sebanyak 30 pieces atau 30 tiket gitu ya. Kemudian kepada agen B itu hanya 15, kepada agen C itu nanti akan dibagi-bagi seperti itu. Jadi kadang kita kalau misalnya beli di Traveloka, oh di Traveloka habis, tapi kita beli ke Indomaret atau apa masih bisa. Dan karena stoknya itu dibagi oleh si perusahaannya seperti itu. Kayak gitu ya, itu untuk yang reservasi hotel atau kemudian penerbangan. Nah, dalam penerbangan seperti kita di dalam penerbangan ya, itu teman-teman banyak sekali basis data yang ada. Jadi kalau saya melihat adalah teknologi yang paling sangat tinggi itu adalah di dalam penerbangan. Jadi teman-teman lihat untuk di pesawat di bandar udara, di mana yang nggak pakai sistem, apakah ada yang kemudian dicatat manual? Setahu saya dicatat manual itu oleh
oh kemudian si A ini telah check in pada pukul 8. Nah itu nanti dia semuanya berupa data, kumpulan data check in ada sendiri. Kemudian saat teman-teman masuk nanti ada di ruang tunggu, kemudian nanti saat mau naik pesawatnya. Nah di situ unit-unit yang lain juga mempunyai banyak data seperti AMC, absen, kemudian absen menemukan beberapa temuan barang berbahaya yang tidak boleh dibawa ke dalam. Itu kan ada laporan yang tiap harinya itu ada datanya si absen juga. Jadi absen mempunyai data untuk terkait misalnya temuan-temuan hari ini. AMC juga ya mungkin saat dia melakukan patroli muter ke apron gitu ya, nah itu mungkin dia menemukan ada temuan-temuan seperti kok ada ayam masuk ya, kemudian muncul bangkai seperti itu ya. Nah itu nanti semuanya masuk ke dalam data dari sistem CIFC gitu. Jadi ya semuanya itu ada data, kemudian disampaikan ke pihak depan seperti itu ya. Nah sekarang kita lihat database informatika yang nanti kita akan terapkan untuk penggunaannya. Kita nanti pakai aplikasi Microsoft Access, teman-teman bisa belajar untuk database dan informatika ini ya. Nah di sini kita lihat dalam informatika basis data itu adalah kumpulan file atau tabel yang saling berinteraksi dan dapat digunakan bersama. Jadi data-data tadi kita akan dalam bentuk file atau tabel. Dan saya kasih contohnya ya. Analoginya seperti apa? Kemudian ada atributnya dari tabel tadi. Kita sebutnya dalam field. Kemudian dari field itu nanti ada isiannya yang kemudian namanya dalam field. Contohnya seperti ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau teman-teman tahu ada books, buku atau mungkin kita sebutnya apa ya, buku gitu ya. Tak buku itu istilahnya itu kalau teman-teman ketahui kayak laptopnya teman-teman, kayak gitu ya contohnya. Kemudian di setiap itu adalah kita sebutnya drive-nya ya, drive ruang penyimpanannya misalnya adalah teman-teman kalau di laptopnya ada lokal disk C, D, E kayak gitu kan. Nah itu biasanya kita sebutnya adalah di drive-nya, jadinya drive untuk C, D, E gitu ya. Kemudian di dalam drive-nya itu ada direktori-direktorinya, ada anggapannya adalah untuk si kakak bukunya ini masing-masing itu adalah si ini adalah direktorinya. Jadi untuk si ini si raknya itu adalah direktorinya, dan masing-masing boxnya ini adalah kita ibaratnya seperti folder-foldernya. Jadi teman-temannya sebelum nyimpan file kan artinya dibikin folder dulu gitu kan. Foldernya misalnya adalah folder untuk si tugas agensi, tugas SPPD disendiri-sendirikan. Nah itu adalah seperti anak bukunya kita ibaratkan ya, itu adalah foldernya. Kemudian di dalamnya ada file-file yang baru kita simpan untuk file-filenya seperti itu. Nah kemudian nanti kita ibaratkannya juga sama seperti ini ya. Kalau teman-teman di drive C, kalau habis install laptop pertama kali pasti kan drive C ada musik, pictures, video kayak gitu ya. Dan di sini nanti teman-teman kita ibaratkan untuk si komputernya tadi database-nya ya. Kemudian untuk musik, picture, dan juga video kita ibaratkan adalah tabelnya. Nah drive C itu nanti itu adalah direktori penyimpanannya. Nah ini database dalam informatika kita contohkan di dalam folder musik ada beberapa lagu yang kita simpan. Nah ini adalah file-filenya. Dari masing-masing file ini nanti kita sebut untuk si lagu-lagunya ini itu adalah record isian datanya, sementara untuk foldernya ini adalah terkait namanya adalah tabel. Nanti seperti ini ya, di dalam lagu masih ada lagi artis atau tahunnya kapan itu masuk album mana, ukuran tahunnya si lagunya ini berapa kayak gitu ya. Dan kemudian tiketnya ini film-filmnya seperti albumnya, tahunnya kapan,
kemudian tabel penerbangan sama tabel bandaranya. Nanti kita bagi-bagi lagi. Tabel pelanggan itu di dalamnya ada form atau kolomnya nama pelanggan, alamat sama nomor HP. Kemudian untuk penerbangan misalnya seperti ada mode penerbangan, kemudian pesawatnya dan juga tujuannya gitu ya. Tabel bandara itu bisa seperti kode bandar udara, nomor udara, seperti itu ya. Itu film pelanggan. Jadi contohnya seperti ini. Filmnya itu seperti ID dari jam ke tanggal. Kemudian bawah-bawahnya ini adalah titiknya. Yang ini itu isian datanya itu adalah titiknya, isian dari tabel-tabel tabel flight. Kemudian untuk ini untuk filmnya adalah ID dari jam ke, kemudian titiknya adalah isian datanya seperti ini. Nah, sebelum kita latihan, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya dulu, silakan. Ya, silakan Mas. Untuk contoh database penerapannya dalam dunia penerbangan itu seperti apa? Ya, jadi contoh database dalam dunia penerbangan, terutama tadi seperti yang saya sudah jelaskan bahwa kita ada seperti itu. Contohnya paling gampang itu saat kita mau pesen tiket ya. Dan saat pesen tiket itu teman-teman diminta mengisi data semuanya secara lengkap. Kemudian data-data itu pasti akan disimpan oleh misalnya kita pesen di Traveloka. Traveloka itu menyimpan, tapi dia kemudian terintegrasi dengan sistem yang ada di misalnya maskapai Lion Air gitu ya. Jadi salah satu penerapannya bisa di penerbangan yang kita pakai itu di dalam pemesanan tiket atau reservasi tiket. Nah, nanti kita latihan nanti pakai aplikasi Microsoft Access ya. Nah, jadi kita latihan nanti minggu depan, teman-teman bisa persiapkan dulu aplikasinya. Namanya adalah Microsoft Access. Nah, Microsoft Access kalau belum ada yang punya nanti bisa diinstal terlebih dahulu. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi mau pakai Microsoft Access versi berapa aja nggak apa-apa, mengikuti dari Microsoft Office-nya. Jadi dia bawa dari Microsoft Office ya. Jadi Microsoft Office itu di dalamnya ada Microsoft Word, PowerPoint, Excel, biasanya kita pakai. Tapi sebenarnya masih ada tambahnya Microsoft Access seperti ini. Itu adalah untuk kita mengolah database. Kemudian ada Microsoft Visio, teman-teman bisa bikin chart, diagram, flowchart kayak gitu ya. Nah, itu sebenarnya bawaan-bawaan dari Microsoft Office kayak gitu. Nah, nanti teman-teman minggu depan bisa dipersiapkan untuk aplikasi ini. Nanti kita coba belajar bikin database langsung ya. Nah, kemudian nanti kalau ada yang belum punya aplikasinya bisa install dulu software-nya. Kalau belum punya bisa minta ke kepala lab ya, ada kepala labnya di bawahnya di sana. Nanti bisa teman-teman minta software-nya atau tak diinstalkan sekalian itu ya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan kembali sebelum kita tutup pertemuan kita. Belum ada, mungkin kita bisa tutup terlebih dahulu ya pertemuan kita pada siang hari ini ya. Ya, terima kasih teman-teman untuk perkuliahan pada siang hari ini. Kita akan tutup terlebih dahulu dengan berdoa untuk agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa saya persilakan. Cukup, terima kasih. Ya, saya berjumpa lagi minggu depan. Nanti bisa dipersiapkan untuk aplikasinya ya. Terima kasih telah hadir pada perkuliahan siang hari ini. Mohon maaf jika banyak salah ucapan atau perbuatan. Saya tutup. Bila yang terpercaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.